Perkenalkan, nama saya Sania Krisanti Haryanto Putri dengan NIM 20 2017 020 dengan dosen pembimbing Ibu Vika Widya Pratama SSI MPD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa SMP pada materi bangun ruang. Latar belakang dari penelitian ini adalah yang pertama pendidikan. Menurut Munandar tahun 2012, pendidikan memiliki tujuan untuk menyediakan lingkungan yang memungkinkan anak untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya secara optimal, sehingga ia dapat mewujudkan dirinya dan berfungsi sepenuhnya, sesuai dengan kebutuhan pribadi dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, matematika. Menurut standar isi dalam Permendiknas nomor 22, pelajaran matematika diberikan untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Yang ketiga, bangun ruang. Bangun ruang diajarkan pada siswa di jenjang pendidikan sekolah menengah pertama pada kelas 8 semester 2. Latar belakang yang keempat adalah kreativitas. Menurut Munandar tahun 2012, kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melihat atau memikirkan hal-hal yang luar biasa, tidak lazim, memadukan informasi yang tampaknya tidak berhubungan dan mencetuskan solusi ataupun gagasan baru yang dicerminkan dari aspek kelancaran, keluasan, dan keaslian dalam berpikir. Yang kelima ada berpikir kreatif. Menurut Munandar tahun 1999, berpikir kreatif atau berpikir divergent adalah kemampuan berdasarkan data atau informasi yang tersedia menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah di mana penekanannya adalah pada kuantitas, ketepatgunaan, dan keragaman jawaban. Dan yang terakhir, menurut penelitian terdahulu, menurut penelitian Siswono tahun 2018, siswa tidak dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatifnya karena siswa tidak diberi kesempatan menemukan jawaban ataupun cara yang berbeda dari yang sudah diajarkan guru. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 8 dalam menyelesaikan soal pada materi bangun ruang, dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 8 dalam menyelesaikan soal pada materi bangun ruang. Metode dalam penelitian ini adalah yang pertama, jenis penelitian, deskriptif kualitatif. Yang kedua, subjek penelitian, 3 orang siswa SMP Negeri 2 Salatiga kelas 8 tahun ajaran 2020-2021. Dan yang ketiga, instrumen penelitian. Yang pertama, soal tes berpikir kreatif, dan yang kedua, pedoman wawancara semi terstruktur. Keempat, pengumpulan data dengan cara tes berpikir kreatif dan juga wawancara. Dan yang terakhir yaitu analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Tahapan dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, kelancaran, dengan indikator subjek memahami maksud dari permasalahan yang diberikan. Yang kedua, subjek menjawab suatu permasalahan dengan sejumlah jawaban. Yang ketiga, subjek mempunyai banyak ide dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dan yang terakhir, subjek lancar dalam menyampaikan ide-idenya. Dan tahapan yang kedua ada keluasan dengan indikator. Yang pertama, subjek mencari alternatif penyelesaian yang lain. Dan yang kedua, subjek menghasilkan ide yang bervariasi. Tahapan yang ketiga yaitu keaslian dengan indikator yang pertama, subjek menghasilkan alternatif penyelesaian permasalahan yang baru, dan yang kedua, subjek membuat kombinasi dari ide-ide yang ditemukan. Dan tahapan yang terakhir yaitu keterperincian atau elaboration dengan indikator subjek mengembangkan ide yang telah ditemukan untuk menyelesaikan permasalahan. Subjek dikatakan memenuhi tahapan berpikir kreatif jika semua indikator dalam tahapan terpenuhi. Berikut hasil penelitian subjek pertama. Pada tahap kelancaran, subjek pertama memenuhi tahap kelancaran karena memenuhi semua indikator. Tahap keluasan, subjek 1 memenuhi tahap keluasan karena memenuhi semua indikator. Yang ketiga, tahap keaslian, subjek 1 memenuhi tahap keaslian karena memenuhi semua indikator. Dan yang terakhir, tahap keterperincian, subjek 1 memenuhi tahap ini karena memenuhi semua indikator. Untuk selanjutnya, kita akan membahas hasil penelitian subjek kedua. Pada tahap kelancaran, subjek kedua memenuhi tahap ini karena memenuhi semua indikator.
Pada tahap keluasan, subjek juga memenuhi pada tahapan ini karena semua indikator terpenuhi. Pada tahapan ketiga, pada tahap keaslian, subjek juga memenuhi tahap keaslian ini karena subjek memenuhi semua indikator. Dan yang terakhir, untuk tahap keterperincian, subjek kedua memenuhi tahap keterperincian karena semua indikator terpenuhi. Dan yang ketiga, hasil penelitian subjek ketiga. Pada tahap kelancaran, subjek ketiga memenuhi tahapan ini karena semua indikator terpenuhi. Pada tahap keluasan, subjek juga memenuhi tahapan ini karena subjek memenuhi semua indikator. Pada tahap yang ketiga, yaitu tahap keaslian, subjek ketiga memenuhi tahap keaslian karena memenuhi semua indikator. Tahap yang terakhir, yaitu keterperincian, subjek ketiga memenuhi keterperincian karena semua indikator terpenuhi. Berikut merupakan hasil rangkuman dari ketiga subjek yang memenuhi tahap kelancaran, tahap keluasan, tahap keaslian, serta tahap keterperincian. Dengan penjabaran, yang pertama, subjek 1 memenuhi tahap berpikir kreatif, kelancaran, keluasan, keaslian, dan keterperincian. Untuk subjek yang kedua, memenuhi tahapan berpikir kreatif, yaitu kelancaran, keluasan, keaslian, dan keterperincian, serta subjek yang terakhir atau yang ketiga juga memenuhi tahapan berpikir kreatif, kelancaran, keluasan, keaslian, dan keterperincian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 8 dalam menyelesaikan soal pada materi bangun ruang adalah sangat kreatif karena siswa dapat memenuhi 4 tahapan kemampuan berpikir kreatif. Tahapan yang terpenuhi yaitu kelancaran yang ditunjukkan oleh kemampuan siswa memberikan lebih dari satu ide atau jawaban yang relevan dengan penyelesaian masalah dan pengungkapannya lengkap dan jelas. Keluasan ditunjukkan oleh kemampuan memberikan jawaban lebih dari satu cara atau beragam, serta proses perhitungan dari hasilnya benar. Keaslian ditunjukkan oleh kemampuan memberikan jawaban dengan caranya sendiri, proses perhitungan dan hasilnya benar. Dan elaborasi ditunjukkan oleh kemampuan memperluas situasi dengan benar dan memerincinya secara detail. Saran dalam penelitian ini adalah yang pertama, siswa sebaiknya lebih mengasah lagi kemampuan berpikir kreatifnya dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Yang kedua, guru sebaiknya mengetahui pemetaan tingkat kemampuan berpikir kreatif siswa dalam menyelesaikan soal matematika, sehingga dapat menggunakan soal-soal kreatif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Dan yang terakhir, untuk peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan, agar lebih teliti ketika menentukan segala hal, agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih matang dan lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan salah ucapan, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih sudah memperhatikan.